wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidnur Kamal Zain dengan nomor NIM 2081400021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas akhir semester saya pada mata kuliah Teknologi Bangunan Bentang Lebar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem struktur bentuk aktif pada bangunan United Nations Porte Cochere. Bangunan ini diarsitekin oleh FTL Design Engineering Studio dengan luasan area 9.000 meter persegi dan dibangun pada tahun 2010. Bangunan ini berlokasi di United States, tepatnya di New York, Amerika Serikat. Yang pertama adalah fungsi bangunan ini berfungsi untuk jalur pintu masuk pada kawasan pavilion dengan layar keamanan untuk para delegasi majelis umum. Pada bangunan ini memiliki fungsi struktur sebagai bangunan yang dapat dipindahkan, yang dimaksudkan untuk dipindahkan ke bagian lain kampus setelah perenovasian kampus. Jadi bisa dibilang bangunan ini memiliki struktur yang fleksibel, jadi sewaktu-waktu dapat dibongkar atau dipindahkan ke bagian yang lain, ke suatu tempat yang lain. Untuk material pada bangunan ini menggunakan rangka baja fabrikasi, kain kaca berlapis silikon, dan kain kaca berlapis teflon. Desain bangunan ini didesain dan dikembangkan untuk memiliki titik jangkar yang minimal dan bersifat yang modular. Selanjutnya terlihat pada tampak atas bangunan yang memiliki lengkungan helix bergelombang yang berputar mengikuti sepanjang jalan raya. Bangunan ini memiliki sirkulasi linier yang membentang sepanjang rangka yang memungkinkan udara masuk ke dalam bangunan. Jadi prinsip bangunan ini menggunakan penghawaan alami agar udara segar dapat masuk ke dalam bangunan tersebut. Untuk arsitek sendiri berupaya membangun struktur yang responsif, yang berisi ruang-ruangan ruang-ruang terbuka seperti ini, yang menginspirasikan gimana bangunan alam dan manusia dapat bersatu. Selanjutnya terlihat pada sistem struktur pada bangunan ini menggunakan anggota struktur lengkung atau bisa dibilang arch, yang berupa elemen garis yang dapat membentuk busur lengkungan seperti busur seperti ini, di mana kekuatan lentingnya yang mampu menahan beban tekanan yang cukup besar. Jadi dapat dilihat beban lengkung tersebut dapat ditahan oleh dua tumpuan pada sisi kanan dan sisi kiri. Pada bagian-bagian bangunan terdapat pada material kaca berlapis silikon untuk transparasi pada lengkungan tersebut bagian atasnya. Lalu untuk kain kaca berlapis silikon berfungsi sebagai kain utamanya sebagai penutup bangunannya. Lalu terdapat tali atau kabel untuk sebagai pengikat. Lalu terdapat baja fabrikasi dalam rangkanya dan juga tiang untuk penahan. Alasan kenapa rangka bangunan ini menggunakan baja fabrikasi yaitu karena rangka tersebut memungkinkan untuk mempercepat atau mempermudah pemasangan untuk minimalkan dampak rekonstruksinya. Lalu pada fungsi membran tekstil berteknologi tinggi terdapat dua untuk memberikan dukungan sebagai elemen. Pada elemen tarik yang berfungsi mendistribusikan beban struktural secara merata dan meredarkan sinar matahari ya pada bagian atas ini untuk menerangi ruangan di bawah bangunan tersebut menggunakan material kaca berlapis silikon pada penutup rangka tersebut.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pada bangunan ini memiliki sistem struktur bentuk aktif. Kenapa? Karena bangunan ini memiliki rangka struktur yang fleksibel yang menjalar ke seluruh rancangan bangunan di sepanjang jalan raya tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini mengenai sistem struktur bentuk aktif pada bangunan unit Indonesian Porticulture. Saya mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.